Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih surau Subarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari balik kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diagiahkan Allah kepada kita. Kemudian salam dan salam kita agiahkan pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada awak bagaimana caranya menjadi umat Islam yang baik dan benar hidup di atas dunia. Baik bapak dan ibu, sebelum kita kajian, kalau kenalan apa rasanya pak? Perlu kenalan dia? Apa perlu bilang dia? Bah bu, yolah setahun tak wasuh tu perlu diulang dia. Baik bapak dan ibu, nama tadi ada yang disebut dari ustaz kita, nama Muhammad Khalil Rahman. Muhammad Khalil Rahman, alhamdulillah tahun kepatang tah sedang pendidikan tahun kepatang. Tamat bulan Maret tahun kepatang. Kini alhamdulillah lah selesai pendidikan S2 Magister Hukum Keluarga. Tapi yang status masih sama jo yang kepatang Pak Bu. Aduh leh, masih membujang aduh. Cuman kini kalau tahun kepatang pun tugas di Puncak Alai Tanjung Alam. Kini lah agak tambah jauh sikit. Bertugas di Pandai Sikit, Kecamatan Sepuluh Ketung. Jadi agak acok keliling gunung. Acok keliling gunung. InsyaAllah besok pagi perlu lihat mantan surat ke KUA Kecamatan Sepuluh Ketung. Itu perlu lihat ia acok keliling gunung jadinya Pak. Tapi ba'a tetap rawa-rawa tetap di hati kan, itu cerita ini kan. Itu kenalannya Pak. Atau ada tambah Pak Bu? Alah, itu saja alah. Jadi kita lanjut seketik tentang kajian tentang ajaran Islam. Nah, kalau tidak salah ada dari pemerintah judulnya untuk hari ini tentang persoalan mewaspadai ajaran yang sesat. Pas pula bos ayo. Taragak lo mau cerita itu gini mah andam ayo dah. Kita buat cerita tentang kajian tentang itu. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, bahkan dalam kita beribadah sehari-hari, paling kurang 7 kali kita mau ulang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecek kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu yang minta kita tarikh. Maksud jalan yang lurus tadi, ayo pertama sekali ia tidak jalan yang sesat. Sehingga perlu kita perhatikan maha jalan yang sesat itu sebenarnya. Kadang beko kecen orang lain sesat kirunya awak yang tersesat kira. Acok yang mana itu terjadi? Sehingga perlu kita pahami balik apa sebenarnya ajaran yang sesat. Apakah yang berbeda-beda itu sesat atau gini kok? Kan itu yang perlu kita bahas. Kalau kita lihat dalam ajaran Islam, orang berbeda pandangan setarui itu akan selalu ada tu Pak Bu. Baik itu menurut ambo atau menurut apa sama ibu. Bahkan rancak menurut ambo lu tentu rancak menurut apa sama ibu lain. Karena pandangan dari tiap-tiap manusia beda-beda. Ada kisah cek. Kita contoh kisah cek. Contohnya itu kisah Luqmanul Hakim beserta anaknya naik keledai. Banyak berjalannya Pak Bu. Ketika berjalannya naik berdua sama anaknya keledai tadi. Itu saking berbeda-bedanya pandangan umat manusia. Naik keledai berdua. Kecek ada masyarakat. Akulah orang-orang penyiswa binatang gue ceknya. Kecek yang masyarakat kepada Luqmanul Hakim, babe tu keledai ketek naik berdua lo tu je. Lah siap mendongak kata-kata man itu turun nampak ya. Turun Luqmanul Hakim, anaknya suruh naik. Bajalan-bajalan kecik daerah, lo kecik daerah lepak Bu. Kecik-kecik masyarakat yang di daerah itu, akulah anak-anak yang durhaka kepada orang tua je. Babe tu, yuk anak gogo ketek, yuk ketek tapi apa yang gogo lah godang darinya. Tulangnya tentu tak sakuit sama dia anak tadi lah je. Disuruhnya apa hanya berjalan kakinya lama-lama saya berjalan dia teh, naik dia teh, keledai kecaknya.
Terus ngalo kata-kata itu kecek Luqmanul Hakim tukar gitu oleh nak. Luqmanul Hakim jate anaknya di bawah, anak sudah berjalan lagi. Ba kecek masyarakat mani tulu dia. Ba beda lo pandangan di masyarakat. Kecek masyarakat ikut apa-apa yang kurang ajar aja ya kan. Itu kecek masyarakat tu. Ba itu apa aku tulangnya lah kadang anak tulang ketik rujanya. Disuruh anak yang berjalan. Apanya itu lama-lama naik keledai keceknya. Terus kata-kata itu turun kedua. Nyoi lo keledai itu leh. Lah siap nyoi lo baalanya Pak Bu. Dikecehan di masyarakat tadi, akulah tipikal orang-orang yang nak pandai memanfaatkan binatang je. Kan serba salah awak jadi itu. Bab itu nak pandai memanfaatkan binatang, keledai itu untuk dinaikan je. Bukan untuk dibawa elo je. Naikanlah kata keledai itu je. Taruh kata-kata itu, mengalum ala hakim Pak Bu. Tengah kata leh. Nyobau keledai itu kata bunggong yo. Lah siap itu ala kecek masyarakat leh. Orang gilo mah sih. Waktu orang gilo keledai aku letak di bawah. Iku nyuruh menggendong keledai gini lagi. Atau balik dunia aku caknya. Akhirnya dek gara-gara persoalan mana itu banyak kita di antara manusia aku berbeda-beda pandangan. Nah, pertanyaan cik, apakah berbeda tu membuat kita saling menyesatkan satu sama lain atau tidak? Ternyata tidak. Ketika kita sama-sama punya dasar, ketika kita sama-sama punya dalil, ketika itu berbeda misalnya yang terjadi di masyarakat, ada dasarnya ajaran saling menyesatkan kita satu sama lain. Nah, contoh Pak Bu, pada masa Nabi Muhammad lah pernah lo terjadi perbedaan pendapat. Itu awalnya itu hampir macam kak lo sahabat sama sahabat lah gitu. Bah contoh kisahnya. Pada masa itu ada sahabat Nabi. Yang sahabat Nabi gugunya surah dan Nabi berdua orang baik kacik daerah aja Nabi. Jangan ada kegiatan apapun kecuali lah sampai di daerah itu. Siap Nabi. Tekan itu loh gaya saudara kan. Itu banyak kata pe daerah tadi. Masuk waktu zuhur. Ketika masuk waktu zuhur tu Pak, kecik sahabat dan cik lain, kita harus solat zuhur dulu karena ikut perintah Allah cik. Kalau kecik sahabat dan cik lain, kita kan sedang dalam perjalanan gua cik. Kita sedang melaksanakan perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah magialo keringanan bagi orang dalam perjalanan caknya. Tu solat gua bisa dijamak. Berbeda pandangan dua masyarakat, dua sahabat Nabi tadi itu apa pisahnya jadi. Yang surang solat di awal waktu, yang surang lain lah tibonya di daerah yang disuruh Nabi barunya jamaah solatnya. Lah siap itu baliknya kecekan Nabi kami bertentang tadi. Batu bertentang tu, yo yang cik solat di awal waktu, yang cik lain dek gara-gara sore yang kau sampaikan ke gua harus tak capek, kita dalam perjalanan pulau, kita kan ada keringanan dari Allah tu, makanya solat di jamaknya dek ambo cik lain cik. Tu kecek Nabi Pak Bu. Apakah Nabi menyalahkan salah satu, membetulkan salah satu? Tidak. Yang Nabi katakan ciknya, yang pertama sekali itulah menjalankan perintah Allah cik Nabi. Yang kedua mengambil keringanan yang diajarkan oleh Allah cik. Tak ada disalahkan Nabi dah. Tetapi contohnya pada masa awal kini, kita sama-sama punya dasar. Kalau nak punya dasar, ya kena ada Pak Bu. Contoh sama-sama punya dasar. Kalau mau di awal Ramadan petang kan terjadi perbedaan tu. Yang cik hari Senin, cik hari Selasa. Yang payahnya nak punya dasar Pak Bu. Baik nak punya dasar hari Rabu. Kan itu. Pertama sekali hari Senin, yang kedua hari Selasa. Padahalnya punya dasar. Ada dasarnya dari hadis Nabi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Puasalah dia mencari bulan. Babukulah dia mencari bulan. Kau ragu ayo dihisap-hisap lah, di kadar-kadar lah, dihitung-hitung lah. Dalam satu hadis yang lain itu disempurnakan yang bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, tapi dalam persoalan itu Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ulama berbeda pendapat antara dua itu padahal dalilnya sama. Yang cik mendahulukan mencelik bulan, yang cik lain menurunkan ayo dihisaplah dulu cik. Padahal ini sama-sama punya dasar. Yang menjadi masalah yang puasa hari Senin, ayo selesai orang puasa hari Selasa. Yang menjadi salah yang kedua orang puasa hari Selasa, ayo selesai orang puasa hari Senin Anda boleh gitu itu karena yang punya dasar. Yang tak selesai itu banyak Pak Bu. Pertama sekali katikunya tidak berdasarkan kepada ajaran Islam. Contohnya, dia mau puasa hari Rabu lah. Dasarnya, contoh dasar orang aku puasa hari Rabu, yo ayah aku lempasang naik, ada lempasang turun, ada. Padahal dari Nabi tidak ada anjuran itu.
Nah, ketika ndak ada dasarnya dari Nabi, atu kanai awak jadinya Pak Bu. Tetapi selagi punya dasar awak, ada landasannya, beda awak dari yang lain, anda boleh kita menyesatkan satu sama lain. Contoh mana kita akan melaksanakan ibadah solat. Takbir, bersedekap tu berbeda-beda pandangan dari segi ulama. Allahu Akbar, ada yang mereka di bawah dada dan di pusat, itulah Imam Syafi'i. Yang Imam Malik, apa sedih tangan pusat? Pandangan Imam Malik yang kedua, luri tangannya ke bawah. Yang cik lain ada yang di bawah pusat. Yang cik lain ada yang di atas dada. Cik lain ada di atas. Itu punya dasar kasado tu Pak. Yang tak punya dasar Pak, Allahu Akbar, atunya ada orang istirahat di belakang. Atu nak ada dasar itu. Kalau ada orang itu salat, atulah kanai salatnya tadi. Karena Pak, lah keluar dari dasar yang ada di tengah-tengah ajaran Islam. Jadi dalam persoalan itu, contoh di tengah masyarakat. Nah, contoh di tengah masyarakat Pak Bu, ada orang ikutilah yang Allah turunkan kata Allah. Yo misalnya dalam persoalan kewarisan, yo laki-laki ada bagiannya, padusi ada bagiannya. Tapi kadang ada orang awak, yo Ustaz kami, dasar kami, cik Ustaz, baan nenek moyang kami kerja dulu, menitulah kami ya. Kan itu. Contoh pernah tu kejadian tahun kepatang. Tahun kepatang tu Pak Bu, ambo lagi tahu tentang persoalan kewarisan. Yang apa go ada cik daerah, enggak usah kita sebut di mana daerahnya, tapi ada ketuakan waktu itunya lagi tahu kamu. Kalau di siku adanya berbeda Ustaz. Batu berbeda, sadonya baik itu harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah, sadonya dia gian ke anak pedisi. Laki-laki ayo ibaratnya bawa badan saja. Tak ada dah dia agak seketek pun tak ada dah. Itu dia tahu yang. Siap tu ambo dia tahu ayat Al-Quran lepas bu. Kata Allah Pak. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Yang kata Allah mereka Pak, laki-laki gua ada bagiannya, padusi gua ada bagiannya, kata Allah. Jangan sampai mode yang kejadian pada masa jahiliyah dulu. Kalau jahiliyah dulu tabaliaknya. Tabaliaknya laki-laki dapat sado, padusi nak do. Itu terjadi pada masa dulu. Kini terbalik lah. Padusi dapat sado, laki-laki nak do dapat lah. Sehingganya kita balik pedoman kepada ayat. Tu laki-laki ada bagiannya, padusi ada bagiannya. Itulah kecik ayat Al-Quran. Tu kecik apa tu Pak Bu? Inyolah dari dulu kami menitu. Tentu tak bisa dibahas Ustaz kan. Lari dulu menitu mah hasilnya. Pertanyaan cepat, kalau kamu itu jawaban kita kok misalnya dulu praktek di siku, mudah-mudahan enggak, sesuatu enggak. Tapi kok misalnya terjadi dulu praktek itu yang kamu nyinggung jawaban yang mana tadi itu tuh atulah Allah. Disinggung oleh Allah langsung, dicimeh oleh Allah langsung Pak Bu. Dicimeh oleh Allah dalam surah Al-Baqarah juz kedua. Kata Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika diperintahkan kepada umat-umat manusia, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Kecil masyarakat biasanya qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti nenek moyang kami kerajaan. Nenek moyang kami dulu menitu, kami menitu juga. Kalau misalnya salah, kami tetap ikuti. Kecil Allah siap tu Pak Bu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya nenek moyang tu ndak diajar petunjuk. Ndak punya ilmu tentang itu doh kata Allah. Ba'alo awak kami ikuti ketika ilmunya ndak ada. Misal ilmu tentang solat lah sampai ke nenek moyang dulu sehingga solat lah doh. Dari dulu sampai kini. Kiranya ilmu tentang kewarisan lu dapat lah. Asado dah yang kepada si. Pas dapat kita ilmu tentang kewarisan, ayo kita bagilah sesuai yang dalam ajaran Islam tadi. Kok terjadi perbedaan pendapat, yang perbedaan itu main kita yakini di daerah awak, baru itu yang kita praktekkan. Contoh cik terjadi perbedaan pendapat. Kurban, berapa bulan lagi siap bulan Ramadan kita akan melaksanakan ibadah kurban. Yang kurban contohnya Pak Bu, terjadi perbedaan pendapat dari segi ulama. Imam Malik kurban keceknya wajib, Imam Syafi'i kurban keceknya sunat muakkad, yang imam yang lain secara jumhur mengatakan kurban hukumnya sunnah. Atau dari segi kurban, kita di masyarakat itu meyakini apa? Sunat muakkad karena mengikuti biasanya Imam Syafi'i. Kita ikuti yang masalah itu. Masalah itu enggak. Kok misalnya ada orang lain tiba ke tempat awak aja kacian, ambo Imam Malik batu hukum kurban menurut ambo wajib.
Ajano kita sesatkan orang yang itu katikonya berbeda dari awak. Itulah salah satu praktek di tengah masyarakat. Kalau leado dalilnya kerajaan, kalau lah bertentangan sama ajaran Islam, kita ubah, kita tinggalkan. Nah, itu yang paling penting mana bahwa kesesatan yang sebenarnya dalam ajaran Islam bukan dari persoalan awak berbeda dari yang lain sesat indah. Bahkan pada masa Nabi pun lah ada terjadi perbedaan. Nabi tak pernah menyesatkan satu sama lain. Yang contoh mana? Dalam persoalan ibadah berbeda Nabi sama sahabat. Nabi Pak Bu setelah rukuk i'tidal, pas i'tidal go sami Allahu liman hamidah Nabi nak. Yang baca Nabi pendek ya Pak Bu. Ayat Nabi, Rabbana walakal hamd. Itu isinya. Kiranya ada sahabat Nabi di belakangnya baca panjang. Ditagan dek Nabi siapa tulis. Dikecian ditagan dek Nabi bukan, ditagan dek malaikat. Bah malaikat itu ada yang namanya malaikat Jibril yang dia tahu kan Nabi. Tahan dulu. Jangan langsung sujud je. Jangan langsung sujud kecek malaikat Jibril tadi. Itu togak asal Nabi lu. Siap togak di situ. Rabbana walakal hamd terus itu tuh togak selu karena menunggu yang sahabat yang membaca panjang tadi. Siap itu baru lanjut lalai ke yang malaikat Jibril. Dia lanjut sujud dan Nabi. Paslah siap solat, dek gara-gara dibisi ande Jibril tadi, tu ditanya dek yang namanya Nabi Muhammad kepada sahabatnya lain. Siapa yang ada membaca berbeda dari yang membaca ketika yang tidak. Kira togak Bilal bin Rabah. Togak Bilal bin Rabah comeh engkau Pak Bu. Karena bahan Nabi bertanya itu deh, bukan deh berang pada Nabi kau je kan. Siapa togak di situ ayang aku baca kecil Nabi kepada Bilal bin Rabah. Siapa tu dijawab deh Bilal bin Rabah. Ambo baca maniku Nabi, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Panjang atau pendek tu Pak? Panjang. Nabi Muhammad baca pendek. Sehingga pasti tidak go pendek tu sebentar je langsung sujud lah. Adik gara-gara ditagan tadi tahu Nabi ada yang membaca berbeda dari Nabi. Pertanyaan cik, apakah Nabi langsung mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar? Engkau sesat masuk neraka dibuat-buat kecik Nabi. Indah aja Nabi. Itulah kecik Nabi waktu itu malaikat mencatat doa yang disampaikan Bilal tadi. Baribu malaikat tu tiba ke tempat Bilal mencatat doa yang disampaikan Bilal tadi. Karena ada pahala dari yang disampaikan Bilal tadi. Berbeda dengan Nabi. Sehingga dalam ajaran Islam selagi awak punya dasar, ada landasannya dalam Islam, kita ikuti. Tetapi kalau tidak ada dasar, makanya kok ada dapat ilmu baru awak kita tinggalkan yang salah yang lama tadi. Ustaz, ambo kok tak dapat kan itu. Tak dapat dasarnya dan ambo bahaya Ustaz. Makanya dalam ajaran Islam ada yang namanya ittiba, ada yang namanya taklid. Orang yang mengikut tanpa ada dasar itulah taklid buta namanya istilah. Amal dia tadi, dia nenek moyang kami menitunya Ustaz, menitulah kami gini je. Itu taklid buta tu. Tapi yang namanya ittiba atau mengikuti, kecil orang awak. Misal, lah dapat awak sebuah ilmu. Yo kiranya ambo biasa kalau siko biasa salat tarawih. Sebalik. Sampai 3. Sampai 3. Di tempat lain ada yang 23, di tempat lain ada yang 23. Punya dasar enggak saudara? Punya. Kita tahu yang dasar yang kita ambil itu kita mengikuti sampai 3 salah tidak? Tidak. Tapi ketika ada orang lain yang 23 atau yang langsung 23 sampai 23 atau punya dasarnya masing-masing. Dasarnya, kalau misalnya yang 23 tadinya mengikuti Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i menitung. Yang berdasar kepada sabaleh itu, batu Nabi Muhammad menitu lahirnya dulu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sabaleh jadinya, sehingga kita mengikuti yang dari Nabi Muhammad. Yang ada orang lain ada yang mengikuti dari Imam Syafi'i. Boleh tidak? Boleh. Yang jadi masalah nyesatkan kawan-kawannya yang lain. Sehingga dalam ajaran Islam, Bapak dan Ibu, kita calik. Orang berbeda agama saja sama awak, ada toleransi awak. Toleransinya itu dah kita tahu dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, kecil Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jangan kita gaduh orang lain. Sehingga perangai awak mau diperangi orang lebah, orang lebah, pandai perangi hewan lebah. Lebah tadi kalau tidak diusik kita orang lain, jangan kita datang mengusik orang lain. Tapi kadang ada yang masalah cik, mungkin itulah kita lagi tahu orang yang sesat tadi.
Bahawa orang sesat tak balik pemahaman tadi. Tiba-tiba saya nyukap gedung-gedung, anyo bom dirinya. Ambo jihad di jalan Allah saja. Anyo bom dirinya. Orang yang menitu itulah yang orang-orang tersesat tadi. Karena dalam ajaran Islam, lakum dinukum waliyadin. Kita tak boleh mengaduh kecuali kita digaduh sebelumnya. Itulah menitu prinsip ajaran Islam. Kalau mau yang di Palestina yang terjadi, baru kita boleh membela diri awak. Yang ada di Palestina, kita diserang di Israel tu. Diserang di Israel, baru kita membela diri. Yang umat Islam tak boleh mencari orang lain ke mahkamah. Aku inyo datang-datang sampai mencari orang lain. Itulah ajaran yang sesat tadi. Orang yang itulah orang yang sesat tadi. Padahal dalam Islam ada toleransi dalam beragama. Apalagi orang kita sesama Islam. Yang namanya kita saudara Muslim, itulah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Berbeza pangan awak boleh, tetapi yang bersatu itu pertama sekali kepada Allah itulah hati kita. Sehingga Pak Bu dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Imran. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita berpegang teguh dalam tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Baka cara kan tak bercerai-berai, Ustaz. Kami pun anak beda-beda aja. Kan itu yang lewat. Kiranya indah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da. Bersyukurlah atas nikmat yang dari Allah kepada engkau. Engkau sebelumnya berlawanan kecil Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang pada masa Nabi dulu, pas Nabi hijrah dari Mekah kepada Madinah, itu kan perangai orang Mekah, perangai orang Madinah kan berbeda-beda, Pak. Kebiasaan orang Mekah, kebiasaan orang Madinah berbeda kedua tadi itu. Itulah yang disatukan dengan Nabi. Akan payahnya menyatukan dengan Nabi. Kira kata Allah, fa'allafa baina qulubikum. Yang disatukan itu hatinya, bukan pikirannya. Kalau pikiran ayo mana tadi lah. Cie kasus 6 perangai. Cie kasus 2 perangai. Amba beda-beda pandangan di masyarakat. Tetapi kata Nabi yang bersatu itu hati awak. Sehingga mudah-mudahan lah. Kita kan tak tentu bisa Bapak. Kok rayu bisa hari rayu entah berbeda lu entah sama ini Pak. Kok berbeda aja bisa jangan sampai beko barayo ambo jo tetangga ambo, yo tetangga ambo misalnya kok hari Rabu yang celai hari Kamis contoh lah itu lo kok hari-hari lah bisa ketetapannya. Yang celai Rabu cek Kamis ya kan. Dek gara-garanya padahal sama-sama dasar kedua, dek gara-gara berbeda juga kan. Yo, dak usah apa barayo kan tempat sebelah le. Ba itu, yo yang sebelah go puasa rayo hari Kamis, ambo rayo hari Rabu. Jangan sampai menitu Pak. Meskipun terjadi perbedaan di antara kita, kata Allah tadi, fa'allafa baina qulubikum. Yang bersatu itu hati awak. Kalau hati awak saling membenci satu sama lain, disitulah kita lah bertentangan sama ajaran Islam. Karena kita sebenarnya bersaudara. Orang bersaudara saya contoh Pak. Tak mungkin selera sama saudara. Itulah dalam kehidupan dunia itu. Kok orang suka ikan, jangan kita sasean lu orang suka ikan gara-gara awak makan ayam. Orang yang suka ayam jangan disasean karena ada orang lain yang makan daging. Makanya kita saling menghargai, dan yang paling pertama sekali persatuan itu adalah persatuan dari segi hati kita bersama. Sehingga yang ajaran sesatu itulah ajaran yang menyesatkan orang lain. Mudah sih kita menyesatkan orang lain, itulah kesesatan yang sebenarnya. Itu ada kejadian 4 tahun tu Pak. Ada kabar sih Pak. Yang di 10 Kutu. Sampai dari Padang ke 10 Kutu sampai ke Payakumbuh. Ada aliran kesucian, tak tahu Bu? Ada Bu, Pak? Aliran kesucian, keceknya aliran tu Pak. Itulah aliran sesat tadi. Keceknya orang yang beragama Islam kini itu tu alun sah Islamnya lah dah. Harus togaknya di muka imamnya, kecian ulang 2 kalimat syahadat lihat baru masuk Islamnya tu. Ulang lihat aja. Orang yang balaki orang babini itu ada kasus di pengadilan tu, bacarai gara-gara itu. Kecek imamnya tu kajian di situ, yang kecek imamnya laki bini kini kau ndak sah nikah ada aja. Sebab menikah yang satu harus di muka imam bukan di muka kau. Itu keceknya. Nah, dalam persoalan itulah keluarlah keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Orang yang itu itulah orang yang sesat tadi. Aliran kesucian tadi itu itulah orang yang sesat tadi. Itu ada kasusnya di pengadilan. Sehingga apa Bu? Mudah-mudahan kita memahami prinsip dalam ajaran Islam tadi. Selagi ada dasarnya, ada dalilnya dalam Al-Quran, kita praktekkan, kita jalani. Jangan mudah kita menyesatkan. Yang paling acok mana dulu? Mudah-mudahan kini lain tak leh. Isbal wah, kaki. Kaki harus ada dete mata kaki saja kan. Tapi yang di bawah asasi saja. Kan itu yang jadi masalah awak di masyarakat.
Kiranya tidak. Kalau kita mempraktekkan yang di atas mata kaki, boleh atau tidak boleh? Kalau yang di bawah mata kaki, yo tu kecek Nabi kan yang di bawah mata kaki itu kan masuk neraka kecek Nabi dalam hadis tu. Yo ndak hadis nomor tu bunyinya. Yo. Tapi ba kok bisa man itu kiranya kita cari sejarahnya Pak Bu. Ba beda barangnya. Kiranya orang Arab zaman dulu tajelo-jelo Sarawaknya tu semakin tajelonya semakin orang kayu gadangnya. Sehingga ditagane Nabi, kati kurang tu kayu gadang, tajelo-jelonyo bajalan tu membusuang kamu kok, menyombongkan dirinya jalan. Sehingga ditagane Allah wala tamshi fil ardi marha Allah. Jangan berjalan di muka bumi itu dalam keadaan sombong. Nah, itu intinya. Hanya berjalan dalam keadaan sombong. Orang sombong itu kan masuk neraka atau masuk surga tu Pak. Joleh masuk ke dalam neraka. Karena iblis beribu-ribu tahun nyoba ibadah, dia gara-gara sombong masuk ke dalam neraka. Aku nyoba jalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Atu maka orang kecil Nabi kalau sombong nyoba jalan, atu masuk neraka. Kira adalah hadis cek lain. Yang ba'a kisahnya itu Abu Bakar yang punya kisah. Ba'a kisah dari Abu Bakar Pak. Kiranya pakai kain sarung. Hanya dia agak berparu istek. Lah siapnya bulan kain sarung tadi. Pas sedang berjalan ke surau ke masjid atau turun ke bawah balik yang kain sarung tadi. Tentu nak jadi hati yang kaki lah. Sehingga ditanya oleh Nabi, yo Nabi je, ambolah bau sawo kecek Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Ambolah bau sawo bah yang kain sarung go dia mata kaki, tetapi tajelo je nyo karena bawa ada paris teh. Ha kan itu kecek je tu. Lah saya terkecek Nabi, engkau berjalan dalam keadaan sombong tidak? Tidak ada. Maka dalam persoalan itu ada orang mempraktekkan sunnah di atas mata kaki, sah tak? Sah. Ada orang dalam persoalan inyo memakai di bawah mata kaki tetapi dalam keadaan tidak sombong, boleh atau tidak? Boleh. Sehingganya kita bukan saling menyesatkan satu sama lain, tetapi kita saling menghargai dan saling menghormati. Karena yang bersatu itu adalah hati kita dan pemikiran kita. Pemikiran berbeda tetapi hati dan perasaan kita itulah yang bersatu dalam ajaran Islam. Itulah Bapak Ibu tentang persoalan mewaspadai ajaran yang sesat. Bahwa ajaran yang sesat itu katikunya tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Anyu praktekkan yang ada dasar tadi, khusus dalam persoalan ibadah. Contoh, berdoa ke kuburan, Nabi nak pernah macam itu. Ada contoh cik di kampung, di Sikon tahu lah Pak. Kalau di kampung dulu kata tu ada, misal anak lahir atau anakku senek, dia giu ubek sinta. Sikon masih ada sinta Pak. Ubek sinta. Batu dah giu ubek sinta. Yo kalau nak dah giu ubek sinta anakku go tak gaduh ya. Atau anakku baru lahir, pas baru lahir go dah giu galang. Bako dah dia galang, yuk supaya ada perlindungan ya. Itu pertanyaan saya Pak. Kita meminta perlindungan kepada Allah atau kepada galang? Itu jadilah. Kalau lama itu meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, itulah menduakan Allah lewat diri. Allah tu Maha Pencemburu, Allah tu nak niyo diduakan. Sehingga kata Allah tadi, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tu nak mengampuni orang yang menduakannya. Wa yaghfiru ma duna zalika, dan diampuni yang selain itu. Jadi kalau ada praktek-praktek yang masih mendoakan Allah di tengah-tengah masyarakat awak, mari kita ubah. Yakin juga selain kepada Allah itulah keyakinan yang bertentangan dalam ajaran Islam. Mari kita ubah. Itu yang diharapkan. Sehingga gara-gara itu Bapak dan Ibu kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang ihdinas siratal mustaqim. Yo jalan yang lurus lah awak bersebut sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu yang mana inti pada pertemuan kita hari ini adalah kita harus mewaspadai ajaran sesat. Jangan mudah kita menyesatkan orang lain. Kalau kita menyesatkan orang lain, itu masuk sebenarnya kita yang lantas sesat tadi. Jadi sebelum kita tutup, ada tak rasanya dari Bapak Ibu yang ragu dari penjelasan tadi? Ada Pak Bu? Pas? Pas. Jadi yang mana inti bahwa ajaran sesat itu banyak. Katiku tidak mempunyai dasar. Tetapi selagi mempunyai dasar, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.